Shalom Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati, program renungan GKI Residen Sudirman. Tema kita hari ini adalah kesempatan berharga, dan kita akan merenungkannya berdasarkan Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, dalam kesempatan renungan ini saya akan memberikan dua pertanyaan. Satu pertanyaan di awal renungan nanti sebentar lagi, dan satu pertanyaan lagi di akhir renungan. Dengarkan baik-baik pertanyaannya dan pikirkan jawabannya. Kalau Ibu Bapak, Saudari dan Saudara membutuhkan waktu untuk memikirkan jawabannya sejenak, silahkan videonya di-pause. Nah, pertanyaan pertama begini. Dia datang dari jauh, mendekati Anda, kemudian melewati Anda, dan meninggalkan Anda. Siapakah dia? Nah, apakah Ibu Bapak sudah mendapatkan jawabannya? Jawabannya adalah kesempatan. Kesempatan datang kepada kita, tapi jika kita tidak mengambil kesempatan itu akan melewati kita dan meninggalkan kita. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara mengenai kesempatan. Dikutip dari Mazmur, penulis Ibrani menulis kembali, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kesempatan untuk apa? Jangan mengeraskan hati untuk apa? Nah, kalau kita membaca konteksnya, yang menarik adalah ini tidak diberikan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar berita Injil supaya mereka bertobat, mendengar suara Injil. Justru sebaliknya, kalau kita baca ayat yang kedua, ini diberitakan kepada mereka yang sudah pernah mendengar kabar kesukaan, tetapi firman berpemberitaan itu atau kabar kesukaan itu menjadi tidak berguna di dalam kehidupan mereka karena di sana dikatakan tidak bertumbuh. Nah, jadi ini untuk kita semua yang sudah mengenal Injil, mendengar firman kebenaran itu, tapi ternyata tidak bertumbuh. Hidup kita begitu-begitu aja, tidak ada bedanya dengan mereka yang belum mendengar dan menerima Injil. Nah, mengapa bisa demikian? Kalau kita memperhatikan kehidupan kita, ada banyak hal yang bisa terjadi. Pertama, mungkin kita masih belum bisa atau belum bersedia meninggalkan dosa-dosa kita. Sehingga dosa-dosa kita itu menjadi penghambat bagi pertumbuhan kerohanian kita. Mungkin juga kita masih belum bisa sepenuhnya melepaskan diri dari rasa atau perasaan pahit yang terus mengganggu kehidupan kita. Kita pernah disakiti oleh seseorang, marah dan kecewa, kemudian menjadi kebencian yang berkepanjangan. Nah, perasaan negatif seperti itu tentu saja menghambat pertumbuhan rohani kita. Tuhan tidak bisa secara maksimal berelasi dengan kita dan kita tidak bisa merasakan kasih dan kebaikannya. Mungkin juga kita enggan mengambil bagian di dalam pelayanan yang seharusnya Tuhan itu mengutus kita ke sana. Ya, sebagai manusia kita sering kali mempertimbangkan banyak hal, kita tidak mau susah, tidak mau repot, sehingga kita memilih untuk enak-enak saja menjadi orang Kristen. Ya, memang sepertinya itu pilihan yang enak bagi kita. Tidak usah melayani, tidak usah repot, dan sebagainya. Tetapi tahukah Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, justru di dalam pelayanan itu, ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, bertemu dengan orang-orang yang sulit, Tuhan memakai itu untuk menumbuhkan iman kita. Untuk menyatakan kehadirannya, pertolongannya, bahkan untuk menyatakan
kesungguhannya untuk memakai kehidupan kita. Nah, kalau kita enggan mengambil kesempatan itu, ya kesempatan untuk bertumbuh di sana menjadi terlewatkan begitu saja. Nah, ada banyak kesempatan yang lain yang sebetulnya Tuhan itu bisa pakai di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali memang kesempatan-kesempatan itu tidak kita ambil karena kita merasa itu sulit atau kita merasa itu tidak perlu karena tidak menguntungkan kita. Karena itulah kesempatan itu kemudian melewati kita dan meninggalkan kita. Nah, karena itu peringatan firman Tuhan hari ini sangat penting bagi kita. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya untuk meninggalkan dosa, suara Tuhan untuk mengampuni orang lain, suaranya yang memanggil kita terlibat di dalam pelayanan, janganlah keraskan hatimu, supaya berita Injil itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, tadi saya menjanjikan saya akan memberikan pertanyaan kedua di bagian akhir dari renungan ini. Dengarkan baik-baik pertanyaan kedua. Pertanyaannya begini, dia datang dari jauh, mendekati Anda, kemudian melewati Anda, dan akhirnya meninggalkan Anda. Apakah jawabannya? Nah, Anda pasti sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah kesempatan. Nah, tetapi perlu Ibu Bapak Saudari dan Saudara ketahui, walaupun pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang pertama dan jawabannya kelihatannya juga sama, yaitu kesempatan, tapi kesempatan yang pertama dan yang kedua itu adalah dua hal yang berbeda. Dan biasanya memang Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita lebih dari sekali. Bahkan sebagian dari kita mungkin diberikan kesempatan berkali-kali. Nah, termasuk saat ini ketika kita kembali mendengarkan firman Tuhan ini, Ibrani 4 ayat 7, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Entah untuk yang keberapa kalinya kepada saudara-saudara. Jadi, janganlah keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya, dan responlah dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam lawatan hati berikutnya.